Gadis-gadis ini menindas seorang gadis bernama Hyunjung. Mereka menuangkan Fanta ke dalam nasi dan memaksanya untuk makan. Hyunjung tidak berani membangkang. Seorang gadis menumpahkan nasi di seragam Hyunjung. Seorang anak laki-laki membelanya. "Hei, diam dan biarkan aku makan siang." Sebelumnya, Dong Hyun juga menderita bullying. Tapi saat ini tidak ada yang berani menggertaknya. Pansu adalah CEO perusahaan. Pansu mengambil alih perusahaan ayah mertuanya. Para penjaga mengikuti kemanapun dia pergi. Sebuah truk sampah menghalangi mobilnya bergerak. Seseorang melompat dari atas ke atasnya. Pansu terbangun di rumah sakit. Dia menyadari bahwa semua orang memanggilnya mahasiswa. Pansu menemukan dirinya terbaring di ruangan lain. Seorang pria terus bertanya, "Apakah anak saya baik-baik saja sekarang?" Melihat ke cermin, Pansu menyadari dia dan Dong Hyun bertukar tubuh. Pansu gagal dalam mencoba mendapatkan kembali tubuhnya. Istrinya mengira dia pencuri. Polisi menahannya. Pansu hanya bisa pergi ke rumah Dong Hyun. Keesokan harinya, ayah membawanya ke sekolah. Mengamati sikap siswa lain, dia menebak Dong Hyun sering diganggu. Saat makan siang, seorang gadis bernama Hyunjung diganggu. Mereka menuangkan Fanta ke dalam nasi dan memaksanya untuk makan. Hyunjung tidak berani membangkang. Seorang gadis menumpahkan nasi di seragam Hyunjung. Pansu berdiri untuknya. "Hei, diam dan biarkan aku makan siang." "Tutup mulutmu dan makan." Anak laki-laki lain hampir mengancam Pansu. Mereka mengatur untuk bertemu setelah sekolah. Pansu adalah seorang gangster, jadi dia tidak takut sama sekali. Sepulang sekolah, dia bertemu dengan mereka. "Saya kira Anda benar-benar ingin dipukuli, bukan? Bajingan ini, aku benci dipukuli." "Aish." Pansu mengambil ponsel mereka. Dia menyadari bahwa Dong Hyun sering diganggu. Hari itu, mereka membawa sepatunya ke atap. Dong Hyun kehilangan keseimbangan dan jatuh. Pansu sedang menelepon dan terluka. Hari itu, Pansu pulang dengan Hyunjung. Ibu Hyunjung adalah cinta pertamanya. Dia memanggilnya Misun tanpa formalitas. Misun segera memberinya beberapa pukulan. Pansu mengingat kembali ingatannya. Dia meninggalkan dia dan putrinya demi uang. Oleh karena itu Hyunjung adalah putrinya, bukan? Pansu menggunakan rambutnya untuk melakukan tes DNA. Hyunjung adalah putrinya. Bagaimana rasanya menjadi teman sekelas putri Anda? Pansu secara tidak sengaja bertukar tubuh dengan seorang anak laki-laki, dan mengetahui putrinya diganggu di sekolah. Pansu memutuskan untuk membawanya ke gym. Setelah waktu yang singkat, tubuh Dong Hyun memiliki perut. Semua gadis di sekolah menyukainya. Hyunjung tidak diganggu sebanyak sebelumnya. Suatu hari, ketika dia diganggu, Pansu pergi ke restoran Misun untuk berbicara. Dia mengatakan memikirkan dia merasa menyesal. "Mengapa Anda menyesal?" "Menyesal aku tidak membunuhnya." Seorang pemabuk menyentuh pantat Misun. Pansu membuatnya dipukuli. Dia memanggil nama Misun sambil memukul. Tindakannya membuatnya memikirkan Pansu. "Siapa kamu?" Pansu tidak ingin membohonginya. Misu menanyakan beberapa pertanyaan untuk konfirmasi. Akhirnya dia percaya sekarang. Tapi menurut kesannya, Pansu itu bajingan. Pansu mencoba untuk meminta maaf tapi dia tidak menerima. Pansu menarik Misun kembali. Seorang siswa sekolah menengah mencium seorang wanita berusia 40 tahun. Semua orang di sekitar tidak bisa mempercayai mata mereka. Ketika mereka keluar, Pansu menerima panggilan telepon. Putrinya, Hyunjung, sedang diganggu. Ketika Pansu tiba, mereka menuangkan minuman padanya. Pansu segera mengalahkan mereka. Semua gadis di sekolah mulai menyukainya. Bahkan Hyunjung juga menyukainya. Hyunjung tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya. Misun menentang niatnya.
Misun bertanya apa yang telah dia lakukan pada Hyunjung. Dia pikir dia ingin menghancurkan kehidupan putrinya. Hyunjung tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Jadi Pansu menolaknya karena ibunya? Pansu mengatakan Misun adalah kekasihnya. Hyunjung tidak tahu tentang pertukaran tubuh. Selama waktu itu, istri Pansu mengambil semua hartanya. Dong Hyun tiba-tiba bangun. Dia segera pulang untuk mencari ayahnya. Tapi ayahnya tidak percaya padanya. Untungnya, Pansu membantunya menjelaskan. Keesokan harinya, mereka datang untuk meminta maaf pada Misun. Kakak Pansu tahu bahwa dia keluar dari rumah sakit. Dong Hyun dan Misun bersembunyi di dalam. Setelah bertarung, Pansu dikalahkan. Mereka bahkan mengancamnya. Misun mengancam mereka jika mereka menyakiti Pansu. Dia akan menyalakan pemantik di tangannya. Dia bahkan mengatakan anak laki-laki ini adalah kekasihnya. Mereka lari karena mengira Misun gila. Misun akhirnya memutuskan untuk memaafkan Pansu. Ayah mertua Pansu memberitahu His mengembalikan perusahaan kepadanya. Pansu membiarkan Dong Hyun masuk sementara dia tetap di luar. Istrinya bilang dia sudah punya anak perempuan. Dong Hyun mengatakan dia tidak ingin menjadi pewaris. Dia hanya ingin tinggal bersama keluarganya. Dong Hyun menolak sejumlah besar properti. Dia takut Pansu akan mengalahkannya. Tapi saat dia keluar, Pansu memeluknya. Karena ini juga keinginannya. Istri Pansu mengendarai mobil dan menabrak mereka. Berkat kesempatan ini, mereka bertukar tubuh. Dong Hyun menjadi anak laki-laki tampan dengan abs. Dia juga menjadi hot boy di sekolah. Para siswa yang menggertaknya dikeluarkan. Hyunjung dan naksirnya akhirnya menjadi pasangan. Pansu dan Misun menjalankan restoran. Putrinya memaafkannya. Mereka hidup bahagia bersama. Film ini ingin memberitahu kita, percaya diri itu sangat penting. Saat Dong Hyun ada di tubuh Pansu, kelemahannya tidak cocok dengan tubuh ini. Dan ketika dia mengambil alih tubuh tampan ini, kita bisa melihat bahwa dia tidak setampan sebelumnya. Menurut Anda siapa yang mendapat untung paling banyak dalam film ini? Cerita berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.